saya jauh sama Tuhan. Nah, jauhnya kayak gimana tuh? Saya tantangin Tuhan berantem. Dan kalau kamu happy minum racun juga nggak mempan. Ngurusnya hilang, laparnya ya disediain makanan. Pas sakit perutnya itu lapar. Ternyata lapar. Wih, Pak. Lagi ngapain, Pak? Salam. Lagi nyantai nih. Santai. Mikirin mati hidup. Mikirin masalah kali. Iya. Masalah yang mikirin saya nggak pernah mikirin masalah. Sehat ya? Sehat, hampir Sehat, puji Tuhan. Pak Nawang Naibahu, apa Pak? Wahono. Wahono. Wahono itu adalah wahono maling, wahono nawang, wahono damar, wahono sopong. Ono sopo. Ono siapa? Pak Nawang yang paling the best photographer. Amin, puji Tuhan. Dia yang langsung aja Pak ya, saya bongkar nih Pak ya. Dia salah satu yang bisa foto bulan dengan hanya mengucapkan dalam nama Tuhan. Bulat tuh dia. Apa tuh yang bulat? Pak Nawang is the best of the photography. Dia bisa ketemu beliau di kafe mana Pak yang kulit di sana? Ciracas ya. Kafe kopi kita. Iya, sahabat terbaik dari Darwis. Ya. Nah, itu salah satu fotografer juga Pak terbaik ya. Master Masterpiece ya. Dan ini copy paste-nya. Kalau belajar dengan beliau butuh wedding, butuh apa namanya? Kegiatan-kegiatan yang bisa perlu dokumentasikan. Tapi mahal, Pak. jangan. Mahal apa enggak nih? Enggak lah, harga teman. Bisa lihat di Instagramnya apa, Pak? Nawang 2017. Di situ ada foto-foto daun. Nah, menarik nih. Saya kemarin dengar Bapak karena sering foto ke rumah sakit, teman-teman yang sakit itu ya. Melihat foto dengan kesejukan nuansa bunga. Iya, panorama yang spektakuler, keren banget, dan itu bisa menaikkan imun. Mau tahu ceritanya? Saksikan terus. Jadi itu dia sakit ya? Dia kena COVID, terus karena nggak dapat ruangan, dia ditaruh di pelataran di jalan rumah sakit Fatmawati. Lalu saya kirim bunga Kamboja yang warna merah segala macam. Nah, dia senang, karena dia senang imunitasnya naik, akhirnya dia sembuh. Iya. Saya sih percaya kalau dia udah bawa dalam nama satu itu tuh ngeri. Detailnya dapat ya Pak ya waktu itu ya. Dapat detail, cahaya, air netes segala macam yang nggak mungkin dulu bisa difoto, sekarang saya bisa foto. Nah, Tuhan. Pak Nawang ini bukan hanya itu doang, teman-temannya banyak yang udah, tapi yang kelas kakap senior, kayak banyak tuh beberapa artis kayak Lydia Kandong, banyak macamnya. Ini Pak Nawang ini saya yang jadi salut itu, dia punya hidup ya. Dia duduk aja tuh tadi nyantai tiduran selonjoran, bukan gak ada masalah ya Pak ya. Iya. Tapi hari ini saya dapat sesuatu kabar nih Pak, katanya Bapak lagi sakit perut ya. Iya. Tiba-tiba datang ke sesuatu tempat, jadi ceritanya gimana tuh Pak? Sakit perut, murus-murus, udah males mau berangkat, tapi dia janji mau ini, dia datang. Ngurusnya hilang, laparnya ya disediain makanan. Pas sakit perutnya itu lapar. Ternyata lapar. Sakit perutnya. Kode keras nih, ntar kita makan lagi abis ini Pak. Oke, pokoknya siap. kita makan lagi ya, kita makan lagi, tenang. Ya makan itu lagi. Kita sebenarnya lagi galau, lagi nggak ada uang, tapi kita suka cita, Iya, ya Pak. betul. Kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Ya barangkali ada yang mau transfer. Puji Tuhan. Terima kasih banget. Terima kasih. Dan prinsip kita adalah hati yang gembira adalah obat yang manis. Nah, ini yang sembuh tadi tuh. Itu Tuhan sendiri yang menulis. Hati gembira adalah obat manis. Amsal. Jadi kalau kita happy, apapun happy, sampai eyang saya bilang, kalau eyang saya pernah
Wih, udah Saya kok bilang. juga dong dia Bilang. Iya. Yang penting kamu happy. Kalau kamu happy minum racun juga nggak mempan. Itu karena hati yang gembira itu akan menawarkan semua apa. Kayak saya minum Coca-Cola bikin saya happy. Saya nggak pernah sakit gula. Iya. Tapi Bukan saya sombong. Iya. Tapi saya juga kenyataan itu. Iya. Saya minum Coca-Cola nggak nganggu orang pada marah. Padahal ngerokok itu lebih susah, nyusahin orang banyak, nggak ada yang negor. Iya. Kan? Saya kalau udah asapnya itu, aduh nggak konsen saya Pak. Tapi Benar. saya salut tadi dia ngebahas tentang Eyang. Berarti sosok Eyang ini dari dulu memang udah deket dengan Tuhan ya, sehingga mendidik anaknya itu hati yang gembira sampai ke bawah lah sekarang ya. Iya. Jadi yang itu yang bikin Pak Nawang tetap sehat padahal minum Coca-Cola, ya kan? Banyak pikiran lah pasti dong, Iya. ya kan? Lihat mukanya senyumnya. Ya itu dia gara-gara firman Tuhan. Nah tadi juga saya dengar Bapak, saya tahu nih. Tadi soal apa ya Pak ya tadi? Matahari apa sih tadi? Lupa saya. Panas-panas nggak taunya ke. Iya, tadi kan sama Damar dari kemarin kan panas banget ya. Pengen ngadem tapi males gitu. Males. Tentu Pak Frit sama David ngajakin kita mau Wah. bikin temen. Ya udah. Bener. Adem di situ enak. Enak. Jadi gak usah mahal-mahal lah. Deket-deket aja dapat yang adem kok. Nah, begitu adem, hati Itu, juga adem. Iya. Ide-ide keluar aja sih. Iya. Dari hal sekecil aja ternyata kalau saya dapat sesuatu dari hari ini, kita minta sama Tuhan itu bukan sesuatu hal yang mustahil, padahal masalah adem karena panas doang. Emang lagi kondisi panas di rumah tuh gimana? Ya ini panas lagi trik ini. Trik-trik ini panas Tapi ya. kan tadi adem. Iya. Enggak, maksud saya kita meminta sesuatu hal yang terkecil pun, bahkan yang terbesar pun, kalau kita dengan hati yang ikhlas meminta sama Tuhan, dikabulkan gitu, Pasti Pak. dikabulkan. Dari foto dalam nama Tuhan. Emang Bapak sudah dekat apa sih sama Tuhan, Pak? Sampai segitunya. Dulu saya jauh sama Tuhan. Sampai Nah, saya, jauhnya kayak gimana tuh? sampai saya tantangin Tuhan berantem. Nantangin Tuhan berantem. Iya, waktu anak saya lahir dengan kondisi otaknya bermasalah, segala Oh. macam-macam lah. Tapi Tuhan tuh sayang banget sama saya. Jadi malah dia ngasih jalan terus ya. Sepele-sepele hal-hal kecil aja, seperti saya haus. Semuanya contoh deh, waktu itu saya haus gitu. Terus ngayalin pengen Coca-Cola. Ketemu teman gitu kan bilang, "Weh bro, temenin gue minum yuk." Gitu kan. Ya boleh asal ada Coca-Cola. Tenang, Coca-Cola dapat ya. Tuh minum dulu. Teman saya itu pemabuk, tapi dia mau loh minum Coca-Cola dulu untuk saya. Itu kayaknya buat orang sepele. Bayangin uang nggak ada duit atau kasih Coca-Cola. Tuhan tuh ngasih yang kayaknya kecil, tapi sebenarnya itu luar biasa besar. Ya. Jangan anggap hal-hal kecil itu sepele enggak. Saya nangkepnya gini, Pak. Orang pemabuk juga dipakai Tuhan buat melayani Bapak. Orang pemabuk itu udah lama tuh Pak itu. Udah lama, udah beberapa tahun lalu. Ini kalau orang yang nonton gimana, Pak? Silakan nonton. Orang makasih. Iya. Jadi banyak lah hal-hal yang kecil-kecil aja, seperti waktu itu sama Damar habis dia belajar melukis pakai komputer, kita lagi bingung pulang naik apa karena lagi mau naik gokar mau ngirit. Terus kita lagi nyebrang di jalur hijau di Tebet, baru tahu ternyata ada Jaklingko ke Kalibata. Jaklingko kan nggak bayar. Iya, kayak kartu kan. Kayak kartu. Kita punya kartunya. Jadi Tuhan tuh ngasih jalan langsung. Itu kan sepele tapi itu luar Sepele. biasa. Tuh ada Jaklingko. Pas parkirnya di samping apartemen. Mau ngapain lagi? Samping sini ya? Iya. Di stasiun sih. Tinggal jalan kaki. Kalau mau lanjut lagi di depan halte. Semua udah dikasih Tuhan loh. Semua dikasih tuh. Cuman kitanya aja kadang nggak mengucap syukur ya, hati Betul. gembira. Seperti saya sama Damar itu kemana-mana naik kendaraan umum. Jakarta ini sistemnya sudah baik sekali. Kita naik kereta, naik segala macam itu murah banget. Orang cuma malas karena kayaknya perlu. Kita cari. Karena Tuhan itu memberi nafkah, memberi rezeki. Itu bukan kita duduk tiduran gini plok nasinya ke sini, enggak. Ya Tuhan sediain nasi itu ya kita pergilah ke meja makan ambil nasi. Jadi kasih fasilitas sama Tuhan, jangan kita duduk tidur di kamar atau blok duitnya jatuh, nggak ada. Karena Tuhan kasih fasilitas seperti David, dikasihlah kamera yang bagus untuk nyari uang. Saya dikasih kamera untuk uang.
bukan terus blok duitnya jatuh, enggak. Ada Nah, usaha lah. ada usaha juga. Tuhan pasti ngasih, cuman dengan caranya tuh. Wih, Pak Nawang, the best. Amin. Saya jadi semakin dekat dengan Tuhan nih, soalnya hari ini yang saya dapat adalah apa-apa Bapak ketergantungan dengan Tuhan dulu yang ini gue tantang Tuhan ya. Sekarang kok bisa ya? Emang jalannya Tuhan kali ya Pak ya. Betul. Akhirnya Bapak bisa seperti ini. Dari orang Bapak aslinya dari mana Pak? Kalimantan. Kalimantan, merantau ke Jakarta, sukses ya. Ini bagi sukses kan apa namanya luas Pak, makna sukses Sukses yang sebenarnya itu keberhasilan kita mencapai suatu titik. Nah, Ada orang yang dia cukup sampai jadi negara aja dia udah sukses. sampai Banyak. jadi negara. Ada orang yang sampai monas dia sukses. Tergantung kita. Ya. Target saya adalah bisa membuat anak saya yang dianggap tidak bisa apa-apa menjadi bisa. Wih, Cukup itu aja. Pak Nawang masih memikirkan kesuksesan anak. Berarti kalau anak sukses itu udah lah ya. Iya. Bapak juga sukses gitu. Betul. Supaya mengakui orang lain ya. Iya. Keterbatasan seorang anak dan diakui orang lain. Betul. Bisa ya. Sampai sekarang sampai banyak teman sampai sekarang bahwa tidak tahu anak saya itu ada kekurangan, tapi nggak ada yang bisa lihat. Karena Tuhan yang menutupi dengan memberi saya jalan untuk memberi anak saya menjadi seseorang yang dan dia luar biasa. Dia lah yang ngajarin saya untuk dekat Tuhan. Oh, kuncinya. Ya, justru dia. Ternyata seorang sang anak yang membawa kita kepada Tuhan. Wih, saya sayang apa sih Pak sama anaknya Pak? Dulu saya masih milih anak saya daripada Tuhan, tapi sekarang saya milih Tuhan. Wih, Pak Nawang sekali berkata-kata terhenyu saya. Dulu mau nampol Tuhan, sekarang sayang Tuhan. Dulu mau berantem sama Tuhan. Saya mau bingung kok mau ngomong Pak, udah. Saya nggak ngerti. Jadi di mana nih Pak? Kalau seandainya Bapak punya anak tiba-tiba sudah di atas gitu, sukses. Perasaannya gimana tuh Pak? Buat saya bukan harus di atas sukses, tapi dia bisa mandiri, dia bisa pergi kemana-mana Oh, naik sukses kendaraan. mandiri. Dia bisa kemana-mana naik kendaraan umum, dia bisa ke kantor kerja sendiri, nggak usah dianterin, nggak usah dijemput. Itu adalah suatu sukses. Bahagia banget itu kan. Karena banyak anak sekarang mau dia bagus kayak apa, dia nggak bisa nggak pakai mobil. Nah, saya bisa. Sempat tuh tadi dari jalan ke sini ditinggal sama Bapak sedikit di sana ya. Dia nyebrang sendiri, semuanya sendiri. Itu Bapak sengaja ngelakuin itu atau bagaimana Pak? Ya dia harus jadi dirinya sendiri. Dan seringnya kalau saya pergi sama dia, saya suruh dia jadi leader. Pimpin, kamu buka jalan dan beresin. Jadi gini teman-teman, mungkin belum tahu ya anaknya seorang Pak Nawang ini yang dia punya keterbatasan. Saya rasa paham lah ya. Di samping dia punya keterbatasan, dia bisa katanya lulus dari UI ya Pak. Ya. Saya pernah juga dapat beasiswa dari Kementerian Pendidikan Korea Selatan untuk sekolah lagi, ngajar dan ngajar malah. Wih, mantap. IT di Politeknik. Wih, Politeknik UI. Itu dia ambil sarjana, diploma atau diploma. Oke. Hebatnya selama 4 bulan dia ngajar itu, Ngajar. dia ngajar jadi koas. Di koas maupun yang lain. Wah, tuh suaranya tuh ya. Jadi dia nggak khusus ngajar teman-temannya yang juga anak-anak istimewa. Anak istimewa itu yang anak autis, Down syndrome. Nah, dia yang jadi koas. Dan Koas. dia digaji Wih. oleh Kementerian Pendidikan Korea. Pak Nawang Itulah. berhasil membawa seorang anaknya menjadi Ya itulah ngajar. kesuksesan. Buat saya itu tidak lebih dari cukup. Kau harus kaya raya atau tidak. Karena patokan untuk bukan uang. Patokan itu adalah hati yang gembira. Hati gembira ya pasti kita dekat sama Tuhan. Amin. Oke. Saya rasa sih cukup lah ya. Nanti jadi gini Pak Nawang, yang saya tangkap hari ini ya, saya belajar betapa pentingnya kita mendidik seorang anak supaya kedepannya mandiri, jadi leader. Jadi ya
dia udah bisa mandiri aja udah enak banget ya Pak ya. Iya. Tapi sayangnya saya nggak punya bapak Pak, jadi saya nggak ada yang ngasih tahu Pak. Jadi makasih banget ya loh Pak. Saya bisa Saya ngasih kamu tempe kalau nggak salah. Sorry, saya suka ini bercanda. gue mau sedih-sedihan ini nggak dapet. Pokoknya kalau udah deket Panawang kita nggak bisa sedih. Ada aja yang diomongin. Jadi saya udah gagal untuk kembali untuk tadi itu kita kembali ke tahu ya. Tahu yang 5.000 dapat berapa tuh? Dapat 8 kalau di Keramat Jati. Tahu aja Pak, Ya, saya setiap hari belanja di situ. nggak punya duit. Goreng sendiri. Goreng sendiri. Kan ada fotonya saya kirim. Iya. Oh yang dimakan sama Damar itu juga deh. Oh, Damar enggak, dia senangnya tempe. Enak Oh, aja. tempe. Dia pakai tempe, saya tahu. Oh, Jadi, beda-beda ya. Jatah sendiri lah. Iya. Ya kan orang pemberian tahu sama pemberitahuan tuh beda. Iya. Selesai udah Pak, mau ngomong apa udah? Saya udah nggak tahu, buyar udah. Kalau soal ayah itu, kita nggak harus ada figur ayah. Iya sih Pak. Siapa yang kamu tuakan, itulah ayah kamu. Seperti di kita ini adalah Romas. Romas itu ayah kita. Ayah Valen rohani, itu iya. ayah kita. Iya. Bagi duit dong, ayah. Itu hak anak kita dulu. Iya. Aduh. Saya senang banget Pak. Jujur selama kenal sama Pak Nawang, saya mendapatkan sesuatu kekuatan iman. Saya juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Saya ingat sekali Pak Nawang waktu kita lagi bikin syuting video pakai handphone. Sekarang kita udah punya sesuatu yang bisa dikatakan dipermudah Tuhan nih Pak ya. Tuhan tuh baik banget sampai kita bisa sampai sejauh ini bertahan. Saya rasa kehidupan itu sia-sia lah kalau kita nggak ada Tuhan. Betul. Kayaknya Hampa, kosong. Iya. Nggak punya tujuan, kita udah tahu. Tujuan Pak. Tujuan kita adalah nanti bersatu dengan Tuhan. Iya. Kita sudah dipilih. Nah, tuh dipilih. Kalau udah dipilih ya udah. Udah dipilih, kita tuh udah. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Iya. Untungnya kita dipilih gitu. Bukan suatu kebutuhan lain, itu udah suatu mukjizat, miracle. Ya, tapi kalau orang yang nggak dipilih itu kemana Pak? Banyak di dunia. Sebenarnya mereka dikasih kesempatan untuk melakukan pemilihan. Kan Tuhan sudah menganugerahkan seperti lain. Ya. Tuhan tuh udah kasih makanan dan nasi di atas meja makan. Ya. Tinggal kita tuh pergi ke meja makan. Nah, ada orang yang males semuanya meja makan yang dia. Iya. Nah, jadi tugas kita di situ. Iya. Semua itu sudah ada. Nah, kalau mereka tidak mau memilih, ya bukan salah Tuhan, bukan salah saya. Itu adalah pilihannya mereka. Itu juga nggak bisa menyalahkan karena mereka milih. Karena yang mereka pikir adalah hal-hal yang simpel. Padahal kita enggak. Tuhan itu luar biasa. Ya. Yang jelas jangan putus asa. Jangan putus asa. Yakin dengan kemampuan sendiri. Karena saya bisa karena saya mau. Mau. Dan- Oke. Dan itu semua anugerah dari Tuhan. Iya. Pak Nawang naik bahu. Wih. Keren banget. Hari ini kita dapat sesuatu dengan kata mau. Karena kita mau, Tuhan pasti kasih jalan. Ya kalau kita nggak mau, ya nggak dapat jalan. Gitu. Oke, seperti biasa, jadikanlah segala bangsa muridku pada bulannya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah guys ya, tidak ada satu orang pun di kolong langit yang selamat tanpa melalui dia. Untuk itu marilah kita sama-sama katakan, saatnya kita katakan Tuhan Yesus. Baik.